Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk mendengarkan kajian ilmu dari Ustaz kita, Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian ilmu pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada Ustaz kami persilahkan kalau baca dengan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw udalla aw azlima uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, teman-teman hadirin village yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Jumat, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengucurkan kepada kita keberkahan, kemudian juga ampunan atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menyatukan kita atau menjadikan kita bersama dengan orang-orang yang soleh, para ulama, kemudian warasatul anbiya dan juga para nabi. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian di buku ini, sekarang akan membahas tentang hidayah wa dolalah, tentang hidayah dan dolalah atau kesesatan ya. Jadi hidayah itu adalah petunjuk, sedangkan dolalah itu adalah kebalikan daripada petunjuk ya. Berarti lawan daripada hidayah, petunjuk adalah dolalah, itu kesesatan. Nah, sebelum kita membahas itu, ada dialog yang menarik ya. Dialog yang menarik yang disampaikan oleh salah seorang kiai dari tanah Sunda ya. Ketika beliau ditanya oleh salah seorang jamaah tentang kondisi umat Islam zaman sekarang. Jamaah ini bertanya kepada kiai ini, "Wahai kiai," katanya, "zaman sekarang ini seperti kita ditengahi dengan kemudahan ya. Kita ingin membaca hadis tinggal menggunakan teknologi. Dulu ketika belum ada kemajuan zaman seperti ini, membaca hadis itu ya hanya dibaca oleh kalangan santri saja. Ya, kalangan santri saja. Tapi sekarang tidak hanya kalangan santri. Dari mulai pelajar, pengusaha, bahkan sampai tukang obat pun gitu istilahnya, itu eh, sudah bisa membaca hadis. Ya. Bahkan membaca tafsir pun bisa dengan kemajuan teknologi. Bahkan kita nih, ya orang-orang yang mungkin bergelut di dunia usaha, properti, ketika kita menyampaikan jualan kita selalu dibaringi dengan Al-Quran ataupun juga Al-Hadis. Bahkan tidak tanggung-tanggung, tafsirannya pun bisa disampaikan. Beda dengan zaman dulu, kata pertanyaan ini. Yang berhak menyampaikan hadis, kemudian yang berhak menyampaikan tafsir, itu adalah orang-orang lulusan pesantren. Nah, kalau sekarang semua lulusan bisa. Gitu ya. Bahkan banyak training-training yang menggunakan ayat Al-Quran sebagai bagian dari para metodenya. Nah, kata si penanya ini, di sisi lain ini kemajuan. Ya, jadi agama Islam itu sangat mudah ditemukan di mana saja. Ya, tapi di sisi lain, mengapa katanya? Mengapa ketika agama ini sudah sangat mudah ditemukan di mana saja, tetapi kenapa umat ini kok makin menjauh dari agama Islam? Ya, makin menjauh dari agama Islam itu sendiri.
makin banyak yang maksiat. Ya. Tidak hanya di kota, sekarang di kampung pun sama. Kalau dulu mungkin anggapan orang bermaksiat atau pusat maksiat itu ya di kota-kota. Sekarang pusat maksiat malah justru kembali ke kampung-kampung. Ya. Pusat LGBT, pusat perzinahan, itu malah ke kampung-kampung. Ya. Dulu yang namanya TV itu tidak bisa diakses oleh semua orang. Hanya satu dua saja yang bisa nonton TV. Sekarang semua orang bisa nonton TV. Bahkan tidak mesti harus ada listrik. Ya. Di kebun pun bawa HP udah bisa nonton. Jadi ini seperti ada paradoks. Ya. Paradoks itu seperti ada pertentangan. Di sisi lain agama Islam sangat mudah kita temukan di mana saja. Tapi di sisi lain banyak orang yang malah makin jauh dengan agama. Nah, kemudian si Kiai ini menjawab, penyebabnya banyak. Ya, penyebabnya sangat banyak. Ada yang penyebab yang sifatnya adalah hakikiyah, hakikat katanya. Ada yang penyebabnya itu adalah masalah fisik. Ya. Kalau masalah fisik mungkin tidak dibahas oleh beliau. Beliau hanya membahas tentang hakikat, hakikiyat. Masalahnya itu ada masalah hakikiyat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada zaman sekarang, umat Islam itu banyak umat Islam yang kehilangan hatinya. Nah, jadi kehilangan hatinya. Dengan bahasa Sunda beliau menyebutkan coplok hatena. Jadi hatinya copot. Nah, apa yang dimaksud dengan hatinya copot itu? Nah, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan hati manusia, hati umat Islam copot itu adalah ada 3 atau bahkan 4. Ya, 4 hal yang menyebabkan hati umat Islam ini lepas. Apa yang dimaksud dengan hati umat Islam itu lepas? Hati umat Islam lepas itu adalah hatinya itu adalah iman. Karena al-imanu fi qalbi. Ya, iman itu ada dalam hati. Nah, imannya itu copot dari hatinya. Padahal dalam hadis dikatakan idza soluhat ya al-malik, karena dikatakan al-qalbu al-malik, ini hati itu adalah al-malik, rajanya. Hati itu raja. Sedangkan tangan, mata, telinga, hidung, kaki itu adalah pasukannya. Pasukan daripada hati. Kalau hatinya baik, idza soluhat ya al-maliku soluha junuduhu. Kalau hatinya itu baik, maka baiklah itu pasukannya. Ya, hatinya itu baik, imannya itu baik, maka matanya akan digunakan untuk melihat yang baik-baik. Telinganya akan digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Tangannya akan digunakan untuk memegang ya yang baik-baik. Kakinya akan digunakan untuk melangkah kepada tujuan yang baik-baik. Nah, itu kalau hatinya baik, kalau imannya baik. Tapi kalau imannya itu copot dari hati seseorang, maka hati itu akan dikuasai oleh setan. Ya. Maka kalau hati sudah dikuasai oleh setan, walaupun itu sejengkal atau 2 jengkal atau 3 jengkal, maka dia akan nyaman dengan melihat hal-hal yang disukai oleh setan. Dan dia akan sangat tidak suka melihat sesuatu yang dibenci oleh setan. Begitupun juga telinga. Telinga akan sangat nyaman mendengar hal-hal yang disukai oleh setan. Dan telinga akan sangat risih, ya, tidak betah, tidak ingin mendengar ketika hal-hal yang didengarkan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh setan. Ya. Nah, jadi Masya Allah ini kajiannya pendek tapi mendalam gitu ya. Saya terkesan sekali dengan penjelasan beliau ya. Lalu bagaimana caranya untuk mengembalikan iman itu? Ya, bagaimana caranya untuk mengembalikan iman itu yang copot daripada hati kaum muslimin? Maka cukup dengan, kata beliau, ya, diingatkan kembali dengan 4 hal. Yang pertama adalah kalimat raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama wa hukma. Nah, itu 4 hal itu.
Yang pertama, kita harus kembalikan hati umat Islam saat ini kembali kepada yang pertama, apa? Raditu billahi robba. Aku ridho ya kepada Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Apa tanda-tanda kita adalah ridho. Ya, ada orang-orang yang mengatakan aku mah beragama Islam itu katanya sering banyak perintah-perintahnya. Perintah ini, perintah itu, ya. Larangan ini, larangan itu. Terlalu banyak perintahnya, terlalu banyak aturannya. Gitu katanya ya. Nah, sehingga dia ingin bebas. Maka justru dengan terikatnya kita kepada Allah, dengan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita sedang menuju kemerdekaan kita. Karena kalau kita tidak diperintah oleh Allah, ketika kita tidak tunduk patuh kepada Allah, maka kita akan otomatis tunduk patuh kepada yang lain. Manusia itu tidak bisa tidak diatur. Ya, ketika manusia itu menyatakan dirinya ingin bebas dari kehidupan ini, ingin bebas mengatur dirinya sendiri, berarti dia sedang diatur oleh dirinya sendiri. Oleh apa? Oleh hawa nafsunya. Ya kan? Nah, hawa nafsunya itu selalu berkaitan dengan syaitan. Nah, kembali ke sana lagi. Gitu. Nah, jadi hakikatnya, fitrahnya manusia itu tidak bisa bebas. Manusia itu tidak bisa bebas dari aturan. Dia pasti akan terikat dengan aturan. Tinggal memilih saja aturan apa yang dia ingin pegang. Apakah aturan Allah, aturan syaitan, aturan hawa nafsunya sendiri. Kan begitu. Gitu ya. Nah, jadi ya sholat jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika Allah perintahkan kita untuk zakat, ya kita tunaikan zakat. Toh itu juga tidak semuanya, 2,5% dari harta yang tersimpan, ya, yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Sudah berputar setahun, harta itu tersimpan. Ya, maka wajib dizakatkan. Dizakat. Ya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk puasa. Ya. Walaupun kadang banyak orang yang menganggap puasa itu berat, padahal cuma setahun sekali, yaitu sebulan dalam setahun. Itu pun juga hanya setengah hari, siangnya saja, malamnya boleh makan. Intinya hanya memindahkan makan kita dari siang ke malam. Dan itu pun sudah banyak penelitian, puasa itu banyak memberikan kebaikan buat tubuh manusia. Ketika Allah perintahkan ya, wanita untuk menutup auratnya, ya, banyak orang yang protes, ya, belum siap. Ya, saya ingin menjilbabi hati saya sendiri. Yang diperintahkan itu bukan menjilbabi hati. Yang diperintahkan Allah itu menjilbabi kepala, rambut. Bukan hati yang mesti dijilbabi. Ya, perintahnya itu kan menutupi aurat-aurat kita, aurat laki-laki ataupun aurat perempuan di mata umum, di mata publik, gitu. Atau ketika bertemu dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Nah, jadi mahram ini definisinya laki-laki ya, bukan perempuan. Jadi kalau dibilang ini bukan mahram gitu, bukan istilahnya bukan muhrim ya, mahram dengan muhrim beda. Kalau mahram itu ya laki-laki yang haram dinikahi, itu mahram namanya. Kalau muhrim orang yang berpakaian ihram itu muhrim. Nah, jadi kalau dibilang ih bukan muhrim, emang kamu berhaji atau umroh? Jadi muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Nah, orang Indonesia kadang-kadang suka punya istilah sendiri ya. Ih bukan muhrim. Nah, mahram yang benar itu. Mahram itu ya laki-laki yang bukan yang berapa yang haram dinikahi. Siapa mahram perempuan? Ya bisa bapaknya, bisa adiknya, bisa kakaknya, bisa pamannya, bisa kakeknya. Ya, itu mahram semua. Bisa buyutnya yang ke atas, kakek terus ke atas. Nah, itu adalah mahramnya. Jadi mahram itu bukan perempuan. Jadi nggak bisa misalkan ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan dan perjalanan itu 24 jam, itu kan wanita ketika dia keluar rumah dan itu bisa ditenggarai diprediksi waktunya 24 jam, maka wajib dengan mahramnya. Mahram itu siapa? Ya laki-laki, bukan perempuan yang dibawa sama dia. Sama perempuan bukan mahram. Ya. Nah, jadi perjalanan itu yang safar yang membutuhkan waktu 24 jam harus ditemani mahramnya. Kalau tidak membutuhkan 24 jam, bolak-balik misalkan, ya enggak apa-apa, enggak usah pakai mahram. Misalkan ke Bandung kan sekarang berapa jam? 2 jam, 3 jam ya? Ya sebentar, misalkan 1 jam di sana, 2 jam, nanti pulang lagi ke tempat asal, perjalanan 3 jam.
totalnya misalkan 8 jam. Ya, berarti tidak perlu dengan mahram juga nggak apa-apa. Nah, jadi apapun yang Allah perintahkan kita harus ridho. Ketika Allah memerintahkan kita ya mengorbankan nyawa kita untuk memperjuangkan agama Islam, ya kita korbankan nyawa ini. Toh nyawa ini juga bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati ini yang harus kita kembalikan kepada umat Islam, bahwa kita itu harus ridho ya, berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan umat manusia, yang telah menciptakan diri kita sendiri. Gitu. Ini pembahasannya panjang tuh ya, raditu billahi robba ya. Yang kedua adalah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Berarti kalau kita meyakini Muhammad sebagai nabi, itu masalah keimanan, bahwa Muhammad itu seorang nabi. Ya, buktinya ada. Ya, baik secara akliyah ataupun secara nakliyah. Ya. Yang kedua, tidak hanya mengakui Muhammad sebagai nabi, tapi juga sebagai rasul. Apa implikasinya? Berarti apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikuti. Ya, karena rasul itu kan apa bedanya nabi sama rasul? Ya, kalau nabi itu kan orang yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan berita, ya, untuk menyampaikan wahyu kepada umat, ya, umatnya, ya, tanpa perlu misalkan membawa risalah baru, membawa ajaran baru, ya. Tapi kalau rasul itu apa? Rasul itu adalah orang yang Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dengan risalah baru. Nah, itu rasul. Bedanya itu, kalau nabi mungkin hanya menyampaikan risalah nabi sebelumnya atau risalah rasul sebelumnya. Kalau rasul itu dia membawa risalah baru. Nah, misalkan Nabi Musa dan Nabi Harun, mana yang rasul? Ya Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa, beliau selain nabi juga sebagai rasul. Ya, sedangkan Harun sebagai nabi saja, bukan sebagai rasul. Nabi Ibrahim dan Ismail, mana yang rasul? Ya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim membawa risalah baru, membawa ajaran baru. Sedangkan Ismail hanya sebatas nabi saja. Dan seterusnya. Ini ada perbedaan antara nabi dengan rasul. Jadi kurang tepat kalau diartikan nabi itu adalah orang yang Allah beri wahyu, yang wahyu itu hanya untuk dirinya sendiri. Betapa egoisnya ini Anda sebagai nabi. Kan begitu definisi kita sejak SD ya, di buku-buku agama itu. Ya nabi itu orang yang Allah kasih wahyu, Allah kasih berita hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul itu ya Allah kasih wahyu untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Nah, ini tentu berbeda. Definisinya kurang tepat. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Jadi yang kedua itu adalah kita harus meridhoi Nabi Muhammad sebagai nabi juga sebagai rasul. Nabi berarti kita meyakini kenabian Muhammad SAW. Yang kedua adalah rasul, berarti mengakui risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ikutilah, dan apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad maka tinggalkanlah. Berarti apa? Apapun yang Rasulullah sampaikan itu adalah wahyu semua. Ya, baik Al-Qur'an yang keluar dari mulutnya ataupun Al-Hadis yang sama-sama keluar dari mulutnya. Itu sama-sama wahyu. Jadi Al-Quran juga wahyu, ya, Al-Hadis juga wahyu. Jadi dua-duanya sama-sama wahyu. Ya, bedanya adalah kalau Al-Quran itu makna dan lafaznya dari Allah langsung, ya, sedangkan hadis itu hanya maknanya dari Allah tapi lafaznya itu dari Rasulullah SAW. Yang kedua, yang ketiga adalah apa? Ya, wabil Islami dina, ya, dan kita meridhoi Islam sebagai agama kita. Ya, Islam ini adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ya, melalui malaikat Jibril untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, juga dengan orang lain. Nah, ini kesempurnaan Islam. Maka apapun yang menjadi ajaran Islam harus kita akui dan harus kita laksanakan dan harus kita sampaikan kepada orang lain. Kan begitu. Jadi tidak boleh kita pilih-pilih ajaran Islam gitu ya. Ah, ini aku sukanya yang ini aja, yang mudah nih, misalkan ya. Nah, ini berat ini, ya. Begitupun juga dai ketika menyampaikan pesan dakwahnya itu pilih-pilih ya.
pilih tema-tema yang kira-kira tidak kan apa namanya, tema-tema yang aman-aman aja. Tema-tema yang masalah hati aja dah, gitu kan. Dan masalah syariat yang lain tidak disampaikan. Ya, bahkan ketika ditanya oleh jamaah, jawabannya itu terkesan melindungi diri sendiri. Nah, tidak boleh. Apapun yang ditanya oleh jamaah, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita sampaikan. Kita jawab dengan sebaik mungkin. Ya. Dan itu agama Islam itu menjadi agama yang kita ridhoi. Ya, kita apa namanya yakini ajaran sebagai ajaran yang paling baik dan agama yang paling benar. Yang keempat, kemudian kita menjadikan Al-Quran ya sebagai imam, ya, sebagai pemimpin apapun yang di depan, dan juga sebagai hukma, sebagai hukum ya atas kehidupan kita. Nah, kata Kiai ini, kalau misalkan empat ini bisa dikembalikan ke dalam hati umat Islam saat ini, maka insya Allah ya hati yang copot itu, iman yang copot itu akan kembali. Ya, jadi ini selain bisa mengisi hati yang copot, ini juga sebagai pedoman kita dalam hidup, dan yang terakhir ini sebagai jawaban kita ketika ditanya di alam kubur nanti. Ya, marabbuka, man nabiyuka, ya, ma qiblatuka, ma imamuka, ya, kemudian ma dinuka dan sebagainya. Ya, maka jawaban inilah yang menjadi keimanan kita dalam melaksanakan kehidupan kita saat ini, gitu ya. Jadi pesan itu sudah panjang sekali diceritakan oleh beliau, tapi ya saya singkat saja. Intinya saja di situ. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, lalu bagaimana? Nah, sekarang ketika ada keinginan dari kita untuk mendapatkan atau menyampaikan hidayah. Nah, kadang di tengah-tengah masyarakat, pemahaman tentang hidayah dan dolal ini juga terjadi simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa hidayah itu dari Allah. Allah lah yang memberi petunjuk pada orang-orang. Allah yang mengarahkan dia menjadi soleh. Allah juga yang mengarahkan dolalah. Orang ini menjadi dolal. Jadi Allah yang mentakdirkan orang ini ahli maksiat. Allah juga mentakdirkan orang ini adalah ahli ibadah. Kan begitu. Jadi semua hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang menetapkan orang ini masuk surga, masuk neraka, ya, kemudian orang ini menjadi ahli maksiat, ahli ibadah, itu Allah semua yang menetapkan. Di sisi lain juga ada kelompok yang menyatakan bahwa tidak, gitu. Ya, dolalah itu dari manusia. Manusia yang memilih sendiri dolalah. Ya, kesesatan itu manusia yang memilihnya. Ya, begitupun juga hidayah. Hidayah juga manusia yang memilihnya. Allah tidak punya peran di dalam itu. Semuanya atas dorongan di akal manusia sendiri. Manusia lah menetapkan dia ingin menjadi orang maksiat atau dia ingin orang yang taat. Maka yang menjadikan dia masuk surga atau neraka hanyalah manusia itu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah pemahaman ini yang kita bisa dapatnya kebenarannya? Karena pendapat ini dua-duanya juga berdasarkan dalil. Ya, dua-duanya berdasarkan dalil. Misalkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa Allah ini tidak menciptakan dolalah. Ya, Allah ini tidak menyesatkan orang. Justru Allah itu menciptakan hidayah saja. Ya, jadi surga itu untuk orang-orang yang mendapat hidayah, sedangkan neraka itu untuk orang-orang yang mendapatkan dolalah. Artinya Allah telah memberi pahala kepada orang yang mendapatkan petunjuk dan siksa kepada orang yang tersesat. Nah, ini. Maka ketika pahala dan siksa dikaitkan dengan hidayah dan dolalah itu menunjukkan bahwa hidayah dan dolalah itu tersebut merupakan hasil usaha manusia. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya itu tuh. Kemudian wa ma rabbuka bidzalami lil abid, dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Berarti Allah tidak akan mungkin menjerumuskan orang ini ke dalam kesesatan. Ini menunjukkan bahwa dolalah itu adalah pilihan manusia. Ya. Tetapi ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa Allah yang menetapkan ya dolalah itu. Misalkan dalam surat Ar-Ra'd, "Qul innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab." Katakanlah wahai Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, yudhillu, yang menyesatkan, may yasha'u, siapa saja yang dia kehendaki, wa yahdi ilaihi, dan Allah juga yang menghendaki memberi petunjuk, man anab, siapa saja yang bertobat kepadanya.
Nah, sedangkan ayat ini menunjukkan bahwa dolalah itu ya Allah yang menunjukkan. Surat Fatir ayat 8 misalkan fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah yang memberi petunjuk, Allah juga yang menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Nah, gitu loh. Jadi seolah-olah bahwa Allah yang memberikan kesesatan orang itu. Misalkan ayat lain juga sama walaki yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha. Tetapi dialah Allah yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjukkan siapa saja yang dia kehendaki. Jadi Allah yang berhak memberikan petunjuk hidayah dan Allah pula yang berhak mendapatkan dolalah atau memberikan kesesatan. Tapi di ayat lain sebelumnya nggak mungkin gitu Allah begitu karena bahwa ma'ana bidzolamil abid. Allah tidak akan mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Nah itu kan. Atau ayat hadis lain, Allah la yajma'ul ummati ala dolalah. Bahwa Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Nah ini bagaimana menyinkronkan ya, ayat-ayat ini yang seolah-olah kontraproduktif antara satu ayat dengan yang lain. Satu nas dengan nas yang lain. Nah, dari ayat ini, dari ayat-ayat yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan masalah hidayah dan dolalah, maka menurut buku yang ditulis oleh Kiai Hafiz Abdurrahman ini, disampaikan begini, berdasarkan mantuk, ya, mantuk itu makna tersurat. Ayat-ayat di atas ada bukti yang jelas bahwa zat yang maha memberi hidayah dan dolalah adalah Allah. Nah, Allah lah yang menyesatkan dan menunjukkan kepada siapa saja dan bukannya manusia. Ini artinya apa? Bahwa manusia tidak bisa memperoleh hidayah karena usahanya sendiri. Jika Allah tidak menghendakinya mendapatkan hidayah. Demikian juga sebaliknya. Allah menyesatkan, ya ketika Allah menyesatkan, pasti siapapun akan tersesat. Nah, hanya catatan di sini ya. Hanya konotasi di atas kemudian berubah setelah disertai qarinah yang mengubah konotasi hidayah dan dolalah yang langsung ditentukan oleh Allah menjadi Allah sebagai pencipta hidayah dan dolalah. Ya, di mana fungsi manusia adalah menjadi pihak yang mengusahakan agar hidayah dan dolalah tersebut sampai kepada manusia. Ini mirip-mirip dengan rizki sebenarnya. Ya, jadi hidayah dan dolalah ini memang Allah yang menciptakan. Tetapi manusia itu kemudian yang menentukan ya jalan mana yang dia lalui. Apakah jalan yang menuju kepada kesesatan atau jalan menuju kepada hidayah atau petunjuk. Nah, mana korinahnya? Korinah itu indikasi. Jadi kalau kita membaca ayat yang kontra antara ayat satu dengan yang lain itu kita harus baca lengkap dengan korinahnya atau dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah, mengenai korinah yang bisa mengalihkan makna tersebut dari makna langsung menjadi tidak langsung adalah korinah syar'iyah dan akliyah. Ya, ada dua korinah. Yang pertama korinah syar'iyah. Apa yang dimaksud dengan korinah syar'iyah? Nah, korinah syar'iyah itu adalah banyaknya ayat yang menyandarkan hidayah dan dolalah tersebut kepada manusia. Ya. Jadi banyak ayat lain yang menyandarkan seolah-olah hidayah itu juga hasil usaha manusia. Apa misalkan surat Al-Isra ayat 15. Fama man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Maka siapa saja yang mencari petunjuk sesungguhnya dia mencari petunjuk untuk dirinya sendiri dan siapa saja yang tersesat sesungguhnya ia hanya menyesatkan dirinya sendiri. Nah, itu. Atau ayat lain Al-Maidah ayat 105. La yadurrukum man dhalla ila idza tadaitum. Siapa saja yang tersesat tidak akan bisa membahayakan kamu apabila kamu telah mendapati petunjuk. Dan ayat lain, famani tada fali nafsih, maka siapa saja yang mendapatkan petunjuk, sesungguhnya untuk dirinya lah sendiri petunjuk itu. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Dan orang-orang kafir itu berdoa, wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami mereka yang bisa menyesatkan, baik dari kalangan jin dan juga manusia. Kemudian ayat lain, qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi. Katakanlah wahai Muhammad, apabila aku tersesat sesungguhnya hanya menyesatkan diriku sendiri. Nah, ini ayat-ayat yang menunjukkan atau qarinah yang menunjukkan bahwa hidayah itu juga bisa diusahakan oleh manusia. Nah, itulah jadi hidayah itu bisa dicapai oleh usaha manusia, tidak serta-merta dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu qarinah syariah. Ya, qarinah yang didapatkan dari dalil-dalil syariat. Nah, lalu bagaimana tentang qarinah akliyah? Nah, qarinah akliyah yang juga bisa mengubah konotasi hidayah dan dolalah yang murni dari Allah menjadi konotasi hidayah dan dolalah sebagai ciptaan Allah adalah ayat-ayat tentang hisab. Misalkan surat Fusilat ayat 46. Ya. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ya, siapa saja yang melakukan kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan siapa saja melakukan keburukan maka itu pun untuk dirinya. Dan Tuhan kamu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa saja yang melakukan kebaikan meskipun hanya sebesar biji dzarah, maka ia sendiri yang akan melihatnya. Dan siapa saja yang melakukan kejahatan meski hanya sebesar biji zarah, maka ia sendiri juga pasti akan melihatnya. Man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa saja yang melakukan kejahatan, maka ia akan dibalas dengan balasan kejahatan. Ya. Dan ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwa Allah menyiksa orang-orang kafir karena kesesatannya. Sedangkan kesesatan tersebut ditentukan oleh Allah. Maka berarti Allah zalim kepada mereka. Karena itu Allah membantah ungkapan tersebut. Tidak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Wa rabbuka bidzallamil abid. Ya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, kita persingkat saja. Kesimpulannya adalah bahwa hidayah dan dolalah ini ya berdasarkan ayat-ayat yang tadi itu diciptakan oleh Allah. Ya, Allah yang menciptakan hidayah, Allah yang menciptakan dolalah. Lalu manusia punya peran, ya. Perannya di mana? Peran manusia adalah memilih, ya, memilih jalan hidayah atau memilih jalan dolalah, ya. Sebagaimana ayat surat Asy-Syam, ya, ayat 8, fahalhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah telah memberikan petunjuk atau dua jalan, ya. Ada yang fujuroha, ya, jalan yang fujur, ada juga jalan yang takwaha, yang bertakwa. Nah, jadi Allah kasih dua jalan tuh. Nih, aku ciptakan dua jalan. Silakan Anda pilih. Kemudian ayat Al-Balad, misalkan ayat 10, wahadainahun najdain, dan kami telah memberi dua pilihan jalan. Ada yang bersyukur, ada yang juga kafir. Ima syakur wa ima kafur. Nah, itu ya. Jadi manusialah yang kemudian menetapkan dirinya memilih jalan hidayah atau memilih jalan dolalah. Nah, lalu apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan hidayah? Nah, para ulama membagi hidayah ini beberapa bagian, ya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya hidayatul khalqiyah, ya, hidayah penciptaan. Apa itu hidayah penciptaan? Bahwa Allah menciptakan setiap manusia itu punya yang namanya gorizatut tadayun. Nah, kecenderungan secara fitrah manusiawi kepada agama. Bahwa manusia itu butuh dengan agama. Manusia itu fitrahnya butuh kepada petunjuk yang benar. Nah, ini adalah gorizatut tadayun, itu bukti bahwa Allah memberikan hidayah khalqiyah, hidayah penciptaan. Bahwa Allah menciptakan pada diri setiap manusia itu apa? Dorongan keagamaan. Yang seharusnya akan mendorong dia untuk mencari Tuhan. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah hidayatul akli. Bahwa Allah menciptakan apa? Akal. Akal lah yang nanti akan menuntun dorongan keagamaan tadi. Dia secara akalnya akan berpikir mencari yang benar. Ya, Tuhan mana yang harus dia sembah. Ya, nah ini. Jadi yang pertama itu ada hidayatul akliyah. Allah menciptakan gorizatut tadayun, dan Allah menciptakan akal pada setiap manusia. Ini adalah untuk bekal kita, ya, menuju kepada hidayah Allah. Lalu yang kedua, Allah hidayatul khalqiyah, yang kedua adalah hidayatul irsyadiyah. Ya, hidayah petunjuk. Nah, irsyadiyah itu melalui apa? Yang pertama adalah diutusnya nabi. Ya, Allah senantiasa mengutus nabi pada setiap zaman. Nabi lah yang akan menyampaikan hidayah yang disampaikan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ingin menyembah sesuatu, gorizatut tadayun yang timbul, kemudian akalnya berpikir, kemudian akalnya mendapatkan petunjuk dari Nabi, maka nyambung tuh. Gitu. Ya, dorongan keagamaan, otak apa akalnya mikir, mana yang perlu disembah, datang Nabi membawa petunjuk, cocok gitu. Konek itu namanya. Nah, hidayatul irsyadiyah, diutusnya Nabi.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga adil. Allah tidak akan pernah mengajab suatu kaum ketika Nabi nggak pernah turun atau nggak turun di kaum itu. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma kunna nu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan pernah mengajab suatu kaum sampai kami utus Nabi kepada kaum itu. Nah, jadi kalau kaum itu tidak pernah ada ya Nabi, makanya dulu itu zaman Nabi Isa ya, dari zaman Nabi Isa kepada zaman Nabi Muhammad itu ada namanya zaman fatrah ya. Fatrah itu kan apa namanya di antara zaman kenabian Nabi Isa itu sempat tidak ada nabi lama itu. Kemudian ke Nabi Muhammad. Itu disebut dengan zaman fatrah. Nah, memang para ulama berdebat di situ apakah zaman fatrah itu umat akan diazab atau tidak. Nah, itu memang ikhtilafiyah di kalangan ulama ya. Tidak apa-apa, itu masalah furu'ul akidah, cabang pembahasan akidah ya. Tidak masalah. Nah, jadi Allah tidak akan pernah mengazab satu kaum sampai Allah utus nabi kepada kaum itu. Nah, berarti kan ini keadilan Allah. Ya, Allah memberikan irsyad ya berupa wahyu ya, berupa kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi-nabinya, kepada para rasulnya. Itu irsyadiyah itu. Nah, ketika manusia ingin menyembah, kemudian dia berpikir, kemudian mendapatkan irsyad, petunjuk dari nabi atau orang-orang yang mengikuti nabi tersebut, orang-orang soleh. Nah, di situ ada pilihan manusia itu mau mengikuti atau menjauhi atau bahkan memusuhi. Itu adalah atas pilihan sendiri. Nah, ketika manusia itu memilih mengikuti, mencoba untuk mendapatkan hidayah itu, ya, dengan cara dia misalkan mendatangi orang soleh tersebut, mendengarkan ceramah-ceramahnya, yang mengikuti kajian-kajiannya, berarti kan dia sedang berusaha untuk mendapatkan hidayah. Maka Allah kemudian turunkan hidayah yang keempat, namanya hidayah taufik. Nah, ini nih. Hidayah taufik itu apa? Petunjuk taufik, pertolongan Allah. Berupa apa? Allah mudahkan dia untuk memahami agama ini. Ya, Allah kemudian mudahkan cara jalan dia mendapatkan orang-orang soleh, yang mendapatkan ilmu yang berlimpah, ya, ditemukan dengan komunitas orang-orang yang baik. Itu hidayah taufik. Allah kasih hadiah, ya, berupa taufik. Ya, kenapa taufik disebut taufik? Taufik itu kan dari kata wafaqa yuwafiqut taufik. Adanya kesamaan antara apa yang dimaui oleh Allah dengan apa yang dimaui oleh orang itu. Sehingga connect gitu. Orang ini sedang mengejar irsyad, mengejar hidayah, Allah kasih petunjuk, Allah kasih kemudahan untuk mendapatkan petunjuk itu. Nah, ini kan Masya Allah. Tapi di sisi lain, ketika orang itu sudah ada hidayah di depan dia, irsyad dia di mana-mana, ada ustadz di mana-mana, ceramah di mana-mana, kajian di mana-mana misalkan. Tapi dia tidak mau mengikuti irsyad dia itu, dia malah berpaling dari pengajian itu. Apa yang terjadi? Allah akan memberikan hukuman bagi dia apa? Kesesatan. Gitu. Ya, ketika dia misalkan tidak mau mengikuti kajian padahal sudah di mana-mana itu, ya, ceramah-ceramahnya dia malah berpaling dari ceramah itu, ya Allah hukum. Ya, dengan cara apa? Ya Allah kasih kesesatan. Dia memilih itu. Nah, makanya tadi kan tadi. Allah akan sesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Oh, siapa yang Allah kehendaki disesatkan? Itu orang-orang yang memilih ya jalan menuju kesesatan tadi. Gitu. Jadi memang titik krusialnya itu tadi itu. Ketika ada gorizatul tadayun, kita dikasih akal sehat, dapat petunjuk irsyadiyah ya, dari Nabi atau dari orang-orang soleh atau dari para pengikutnya. Nah, itu pilihan kita tuh. Kita ikut atau menjauh. Kalau ikut Allah kasih taufik, kalau menjauh Allah kasih hukuman berupa kesesatan. Gitu. Walaupun sebenarnya Allah senantiasa akan mengingatkan lagi di sini. Tapi khawatirnya kata Allah dalam Al-Quran kan dijelaskan ya. Ketika hatinya sudah terkunci, nah itu bahayanya itu ya. Ketika hati ini sudah terkunci, tertutup, ya, maka akan sangat susah sekali masuk hidayah itu. Ya, sangat susah sekali Allah masuk hidayah itu. Makanya kemudian disinilah fungsi doa. Ini dia. Ketika kita punya saudara, ketika kita punya teman, dia bergelimpang dengan kemaksiatan, kesesatan, karena dia memilih jalan itu, maka bisa saja kita berdoa kepada Allah untuk agar Allah memberikan petunjuk kepada dia, irsyad kepada dia. Ya. Mungkin dia mendapatkan musibah, ujian, atau apapun itu. Ya, itu semata-mata Allah menyayangi atas doa orang-orang soleh ini. Gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu insya Allah, ya ketika Allah menghendaki, karena kekuatan doa kita bisa saja Allah merubah hati orang itu. Yang awalnya sudah terkunci, Allah buka lagi. Karena yang menggenggam hati itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Masya Allah ya. Ini Talus bin Nikmat ya. Mungkin Pak Afin Nayar pernah saya ceritakan ya. Ya Talus bin Nikmat Pak Afin ini terkait dengan kasus waris ya, tanah waris itu sudah setahun lebih itu, akhirnya kemudian ponakan ini 2 hari kemarin pokoknya malam kemarin ya, malam malam Selasa, Senin malam itu ingin ketemu sama ibu, coba Masya Allah, ketemu, ingin ketemuan, dan dia baru nyadar bahwa dirinya itu ditipu oleh si orang ketiga itu. Nah sekarang alhamdulillah nih, dengan pengacaranya itu kita bersatulah ya, ingin mencari titik temu. Pokoknya kita tidak tidak ingin mendapatkan semuanya, kita ingin mendapatkan hak warisnya saja. Itu sudah didapatkan, sudah disetujui, tinggal proses berikutnya. Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini Masya Allah nih Pak. Allah lunakkan hati ya, Allah lunakkan hatinya, Allah beri kesadaran kepada Masya ponakan Allah. ini setelah perjuangan luar biasa nih. Ibu saya itu Pak, ya Allah itu tanah itu, saya juga sampai nangis karena saya di sini ya, saya nggak bisa temenin ibu saya itu. Ketika dipanel oleh pihak ketiga, karena dianggap sudah dibeli sama orang, ibu saya tuh nahan panel itu Pak. Jadi bolongan-bolongan panel itu ibu saya duduk di situ, sok silakan panel. Hujan-hujan Pak, ya Allah, saya sedih tuh nangis. Duduk di situ tuh. Bapak saja turun di situ. Sampai orang ini strateginya itu ini, bikin panel dulu biar si pembelinya yakin bahwa itu sudah dimiliki. Sampai datangin 4 mandor, 4 tim yang berbeda. Allah Akbar. Ini luar biasa nih perjuangan Umi ini. Allah Akbar. Ikutan doa Iya, Masya Allah. Akhirnya kemudian kemarin dipertemukan, dia sudah sadar bahwa dia ditipu banyak sama orang ketiga ini, dan dia ingin islah lah ya. Mudah-mudahan proses islahnya dimudahkan oleh Allah dan selesailah secara hukum syariat. Ini mungkin kekuatan doa gitu. Ya. Doa dari orang tua, doa kita ya. Saya juga suka minta sama santri, doain ya ibu saya gitu kan, sama santri. Masya Allah ya, saya doain. Sama Pak Kiai ya, Masya Allah. Ini kan semua orang-orang soleh berdoa bayang bareng-bareng itu kan, ketukan ke langit itu kan banyak gitu, akan membuka pintu dan sebagainya. Nah ini tahdus bin Nikmat saja ya. Ini juga mungkin doa dari Pak Afin ya, doa dari teman-teman Adrina Village ya, jadi bagian dari doa itu insya Allah. Baik ya, jadi kesimpulannya bagaimana kita ini ketika sudah mendapatkan irsyad ini, kan ini kajiannya lagi mendapatkan irsyad nih ya, hidayah irsyadiyah yang disampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan saya atau mungkin lisan ustadz yang lain. Terima sebaik mungkin dan kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan takwaan tadi. Ya insya Allah Allah akan mudahkan. Allah mudahkan ya, apapun keinginan kita ya, insya Allah mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau orang sudah bertakwa itu kan apapun yang diminta itu Allah kabulkan insya Allah. Kan kuncinya cuma satu, bertakwa saja. Kalau punya masalah, kita dikasih jalan keluar. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, gitu kan? Wa haitsu la yahtasib. Ya, ketika orang itu bertakwa maka Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kemudian juga Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Itu yang kuncinya yakin saja insyaallah. Itu yakin saja. Baik, mungkin demikian ya pembahasan kita pada hari ini. Jadi ada 2 hal. Yang pertama adalah hasil dari ceramah Kiai ya, Kiai Sunda ini, Masya Allah bagus sekali ya. Ada 4 kunci yang bisa menghidupkan hak iman kita dalam hati. Yang kedua adalah tentang hidayah dan dolalah tadi. Baik, mungkin demikian. Berikutnya silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik Ustaz, terima kasih atas pemaparan yang kami berikan pada kajian ilmu pagi hari ini. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa tulis di kolom chat atau open mic untuk bertanya langsung kepada Ustaz Fadil.
Kalau Baik. nggak ada, coba Tat, saya mau tanya. Ya, silakan Pak. Ini kita kan sering dihadapkan pada keputusan gitu ya, harus mengambil keputusan A atau B gitu kan. Nggak usah yang per bulan deh, per minggu, per hari deh. Pagi ini kita mau langkah belok kanan, belok kiri gitu kan. Kita mau bangun pagi, kita mau sholat agak telat, apain. Apakah itu juga eh, dalam cakupan hidayah juga, Tat? Saya pengen doa, habis sholat saya nggak usah doa dulu deh, langsung pulang gitu. Atau saya ingin berlama-lama doa, saya ingin ngadu ke Allah gitu kan. Apakah itu juga apa namanya masuk dalam pembahasan hidayah? Baik. Ya, tentu saja ya. Jadi hidup ini memang kita dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan kebaikan atau pilihan keburukan. Pilihan yang sifatnya itu adalah ibadah atau pilihan yang sifatnya itu adalah maksiat. Atau yang tengah-tengah adalah yang mubah-mubah gitu. Kan Hmm. kita tuh diminta memilih 5 hal kan kalau dalam beramal itu. Hmm. Aduh apa nih batunya lagi gatal. Jadi 5 hal itu kan kita diminta itu. Setiap amal itu terikat dengan 5 hal kan. Al aslu fil amal at-taqayyudu bi ahkami syar'iyyah. Jadi af'al ini perbuatan kita itu akan senantiasa terikat dengan hukum syara. Itu kan kaidah umat Islam. Artinya perbuatan kita itu akan dihadapkan dengan 5 pilihan malah. Ya kan, yang masing-masing 5 pilihan ini itu punya konsekuensinya masing-masing. Ya. Ya. Apakah kita memilih yang wajib? Ya berarti kalau kita lakukan dapat pahala nih. Kalau kita tinggalkan dosa, itu udah tahu konsekuensinya. Kita pilih yang sunnah, ya kalau kita lakukan dapat pahala, kalau tidak kita rugi. Kalau Hmm. kita ingin menjadi hamba yang mencintai Allah saja, ya cukup kita melakukan kewajiban. Itu Hmm. menjadi hamba yang mencintai Allah. Tapi kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, jadi cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, maka tunaikanlah kesunahan-sunahan itu. Ya. Nah, jadi nawafil atau nafilah itu bagian daripada cara Allah mencintai kita. Itu. Nah, mahbubillah kalau bahasa tasawuf itu mahbubillah, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara melakukan kesunahan. Dan kesunahan ini menjadi benteng. Benteng paling depan ini. Nah, kalau kesunahan ini jebol, itu kan tinggal ke yang wajib. Nah, kalau yang wajib dijebol, udah tamat kita. Ibarat kata begini, kalau kita sudah biasa melakukan sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, Hmm. ya, maka yang wajib ini nggak mungkin nggak ditinggalkan. Ya. Ya, dan kita pasti akan tepat waktu melakukan sholat. Tapi kalau kita meninggalkan qobliyah dan ba'diyah, kita hanya mengandalkan yang wajib saja. Ini bisa saja undur-undur waktu ini. Bisa di Hmm. akhir-akhir, itu bisa. Hmm. Dan bisa jadi lupa kita. Nah, ini jebol nih. Hmm. Maka sunnah itu sebagai benteng. Nah, benteng ini harus kita pertahankan. Qobliyah, ba'diyah, sholat duha, ya, sholat malam, gitu ya. Ini bisa harus kita pertahankan. Atau sunan puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, ya, Ayamul Bid, ya. Walaupun memang para ulama itu membolehkan kita untuk memilah-milah. Tidak mesti semuanya. Ya, kita harus mempunyai amalan ibadah sunnah andalan kita apa. Nah, Hmm. gitu loh. Misalkan Imam Syafi'i. Menurut riwayat, Imam Syafi'i itu nggak pernah sholat tahajud. Hmm. Imam Syafi'i itu tak pernah sholat tahajud. Ya. Abu Hurairah juga tidak pernah sholat tahajud. Tapi Abu Hurairah itu mendawamkan sholat duha. Nah, gitu loh. Jadi pengganti tahajud itu dengan sholat duha. Nah, tapi kalau kita bisa melakukan semua, ya alhamdulillah. Ada juga sahabat yang komplit. Bahkan tidak hanya yang sunnah. Yang mubah pun, hal-hal yang Rasulullah lakukan, tapi itu hukumnya mubah, itu dia ikutin. Siapa itu? Abdullah bin Umar. Hmm. Nah, Abdullah bin Umar ini yang wajibnya oke, yang sunnahnya oke, yang mubahnya pun diikutin. Hmm. Cara jalannya, ya kan Abdullah bin Umar itu cara jalannya, cara bicaranya, potongan rambutnya, semua diikutin Abdullah bin Umar. Hal-hal yang sifatnya mubah aja diikutin gitu. Masya Allah, saking cintanya kepada Rasulullah gitu. Berarti bentengnya dua itu, hal-hal yang mubah, kemudian hal-hal yang sunnah itu benteng. Berarti otomatis orang-orang yang menjaga kemubahan yang baik-baik itu menjadi orang-orang yang warok kan, orang-orang yang hati-hati gitu. Hati. Tidak gampang, tidak sembrono gitu. Nah, yang kalau yang mubah ini ya silakan pilih yang maslahat saja. Atau yang itu bisa jadi namanya apa ya? Perbuatan Nabi yang itu mubah kita contoh.
tidak mesti kita ikuti. Kan Nabi itu perbuatannya ada perbuatan jibiliyah, ada ghairu jibiliyah. Ada perbuatan Nabi sebagai Nabi, melakukan suatu perbuatan karena petunjuk Nabi, petunjuk Allah gitu ya. Ada perbuatan Nabi yang itu memang sifat dasar manusianya. Ya kan? Karena Nabi Muhammad juga manusia. Seperti misalkan cara jalan, potongan rambut, ya, cara makan, duduk, tidur, ya. Itu sebenarnya sifatnya kepada hal-hal yang jibiliyah, perbuatan manusia. Nabi sebagai seorang manusia punya kebiasaan yang berbeda-beda dengan kita. Nah ini ya. Yang ketiga, kalau kita memilih yang makruh, ya walaupun tidak sampai dosa, ya, tapi ini cenderung kepada keharaman. Yang makruh ini lebih condong kepada keharaman. Lebih baik kita tinggalkan saja. Nah, yang kelima, kalau kita memilih yang haram, nah, itu berarti kan dosa. Nah, ini kan 5 ini, pilihan itu. Nah, itu kita memilih yang 5 ini juga ternyata tergantung lingkungan, tergantung informasi yang kita dapatkan. Kalau informasi maklumat di benak kita itu lebih banyak hal-hal yang sifatnya menuju kita kepada kewajiban, kesunahan, maka kita akan dilingkupi dengan maklumat-maklumat, mafahim-mafahim kesunahan tadi. Maka dia akan bergegas melakukan kesunahan, bergegas melakukan kewajiban. Ya, tapi kalau di benaknya dia yang banyak itu adalah hal yang sifatnya mubah-mubah saja. Dia bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan kemubahan gitu ya. Ya dia akan melakukan hal yang mubah-mubah saja, yang sunahnya mungkin sedikit-sedikit. Begitupun juga orang yang selalu berlingkup dengan orang-orang yang melakukan keharaman. Nah, itu. Ya ibarat kata kayak gini aja deh, kayak algoritma internet gitu ya. Kalau kita main internet, website, ya kan, kalau kita buka-buka jualan otomotif, otomatis kan iklan-iklan yang muncul kita iklan otomotif. Iya. Ya. Nah, gitu model gitulah kira-kira. Makanya pentingnya kita ikut pengajian, pentingnya kita di komunitas orang-orang soleh itu begitu. Nah, jadi persepsi kita akan di pilihan kita akan lebih kuat ke sana. Ya kan nggak diadirin misalkan. Suruh ngaji tilawah coba. Ya kan mau tidak mau, mungkin awalnya terpaksa, tapi lama-lama enjoy juga ngaji kan. Gitu. Ada kebaikan yang kita dapatkan. Nah, menjadi kebiasaan itu bagus. Allah Mustafa. Masya Allah. Sekarang Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Itu lagi pertanyaan. Jika menghadapi seseorang yang saat ini belum ada tanda-tanda mendapatkan hidayah, apakah mendoakannya agar mendapat hidayah juga termasuk dari bagian mengusahakan hidayah? Ribet nggak? Ya, betul sekali. Berdoa itu menjadi bagian daripada usaha kita. Karena berdoa itu Allah yang perintahkan. Ya sebagaimana pembahasan sebelumnya ya, bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Berdoa apa? Berdoa apa saja. Termasuk mendoakan orang itu agar mendapat petunjuk. Ya. Kan banyak ayat-ayatnya tuh. Bagaimana Nabi Musa itu Allah perintahkan untuk mendoakan Firaun agar kembali ke jalan yang benar kan coba. Sekalipun Firaun tetap didoain gitu. Ya kita pun juga boleh aja mendoakan misalkan presiden gitu ya. Yang di sana gitu ya, atau siapapun itu yang berbuat zalim kita doakan dengan yang baik-baik, mengarahkan kepada hidayah itu apapun yang Allah berikan kepada dia agar dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Tapi tetap perbuatan yang kedua itu tuh amar ma'ruf nahi munkar juga tetap dilakukan. Karena kan doa itu perintah ya. Kemudian dakwah itu juga perintah. Ya, untuk merubah seseorang itu kan juga harus ada masukan gitu. Selain masalah non fisik doa tadi, yang kedua juga harus ada informasi yang masuk ke benaknya. Ya bisa dengan cara diskusi, dialog misalkan ya. Atau kita ngasih link ke dia, link kajian. Itu juga termasuk upaya untuk menghantarkan hidayah itu kepada dia. Gitu. Atau kalau kita nggak bisa ngomong, ya udah kasih link aja. Itu juga termasuk bagian dari dakwah itu. Mudah-mudahan dengan wasilah itu dia sesekali mendengar, kemudian dia jadi mendapatkan hidayah atau dia mengambil hidayah itu, Allah kasih taufik. Kan banyak kasus-kasus seperti itu. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Untuk selanjutnya mungkin kuis tadi, silakan. Boleh tanya satu lagi? Oh iya, silakan Bu. Ted mau tanya untuk doa itu, Ted. Kalau doa, tapi kita kan juga
belajar juga tentang kodok dan kodar ya, Tak. Nah, ini kadang-kadang saya agak ini gitu, ini apa namanya? eh, Allah tuh sudah membuat itu tadi ada kodok dan kodar gitu. Tapi kita juga masih bisakah gitu dengan doa juga gitu untuk merubah kodok dan kodarnya kita gitu. Gimana, Tat? Iya. Pertama, eh, qada dan qadar itu kan Allah tetapkan. Nah, apakah Allah bisa merubah qada dan qadar? Bisa. Allah kan Maha Kuasa ya. Allah bisa merubah apapun. Bahkan Allah mencabut qadar suatu benda yang awalnya bisa membakar, tidak membakar, Allah bisa. Ketika kasusnya Nabi Ibrahim. Ya. Ya, Allah mencabut qadarnya sungai yang harusnya bisa menenggelamkan orang, ini malah tidak bisa. Malah dilewatin. Gitu ya. Itu Allah bisa saja. Nah, apakah doa ini merubah qada dan qadar atau merubah takdir? Ini wallahualam bishawab. Ya, karena kita pun takdir itu kan misteri ya. Kita nggak tahu kodok kita gimana ke depan, takdir kita gimana ke depan, nggak tahu. Apakah kemudian doa itu merubah takdir kita atau tidak, kita juga nggak tahu. Ya, tapi doa diperintahkan oleh Allah. Berarti apa? Itu ikhtiar kita, doa itu bagian dari ikhtiar kita. Gitu loh. Nah, apakah nanti akan berubah atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting kita ikhtiarnya itu, prosesnya itu yang kita lakukan. Doa itu bagian daripada ikhtiar. Misalkan ini, punya anak didik yang, mohon maaf misalkan, ya, susahnya minta ampun menerima materi misalkan. Dalam kutip jahil banget, ya, balit bahasanya itu. Disuruh hafal, nggak hafal, dijelasin berkali-kali nggak paham. Itu terjadi itu pada masa Imam Syafi'i mengajari muridnya, Rabi bin Sulaiman. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu memanggil Rabi bin Sulaiman ke rumahnya. Khusus gitu. Ditarik dia, ayo ngaji sama aku langsung di sini. Nggak bisa juga gitu. Sampai kemudian Imam Syafi'i berkata kepada Rabi bin Sulaiman, wahai Rabi, seandainya katanya, ilmu itu seperti makanan yang akan masuk ke mulutmu, maka akan suapi kamu dengan ilmu itu. Tapi itu semua adalah kehendak Allah. Artinya apa? Kemampuan otak manusia itu kan sudah Allah menetapkan. Tingkat kecerdasan itu kan itu genetik, dalam artian bukan genetik ya. Apa namanya? Sudah dari sananya Allah tetapkan kadarnya gitu. Nah, apakah bisa berubah? Ya bisa. Caranya bagaimana? Ya minta ke Allah. Maka kemudian Rabi bin Sulaiman diminta oleh Imam Syafi'i itu berdoa terus kepada Allah. Doa aja sama Allah. Udah. Doa sambil tetap berusaha dia ngafalin. Sampai 40 kali dia ngulang-ngulang kitab Arisalah, nggak hafal-hafal. Kemudian Allah kasih futuh. Nah, itulah bahasa pesantren ada namanya futuh. Futuh ilmu. Insya Allah ya. Rabi bin Sulaiman itu karena kegigihan dia belajar terus-menerus. Dikuatkan dengan doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya Rabi bin Sulaiman itu menjadi ulama besar sampai sekarang. Beliaulah yang menulis ulang kitab Arisalah. Arisalah itu muncul karena hasil dialog hasil surat menyurat antara Imam Syafi'i dengan Rabi bin Sulaiman. Nah, jadilah kitab Arisalah sekarang. Kitab usul fikih, induknya usul fikih seluruh mazhab. Yang pertama kali mengeluarkan adalah Imam Syafi'i. Masya Allah. Ya, jadi ini luar biasa gitu lah. Yang penting kita tuh usaha terus, doa gitu. Hasilnya Allah al-Musta'an. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun hasilnya nanti itu ketetapan Allah. Apakah itu misalkan dalam pandangan manusia itu buruk, ya, ataukah dalam pandangan manusia itu adalah baik, ya? Kan di situ disebutkan kan imanu bil qadari atau bil qadari ya, bil qadai khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Ya, beriman kepada qada dan qadar, baik dalam pandangan manusia, buruk dalam pandangan manusia, itu semuanya dari Allah. Nah, jadi baik buruk itu bukan dalam pandangan Allah, tapi pandangan manusia. Contoh konkret misalkan ini deh, corona deh kemarin. Ya, kan bagi sebagian orang itu buruk. Bagi yang menderita, terkena, sebagian itu buruk. Tapi bagi yang lain itu juga kebaikan juga kan. Bisnis masker jadi untung, vaksin untung, swab untung, Masya Allah itu. Ternyata kan dalam pandangan manusia sesuatu yang buruk itu bisa dua tuh. Ada yang itu bisa membawa kebaikan, bisa membawa keburukan. Jadi khairihi wa syarihi ini maksudnya apa? Baik buruk dalam pandangan manusia itu minallah. Nah, jadi
qada-qadar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian kata Rasulullah, al-mu'minu ajib. Katanya. Orang mukmin itu ajib. Aneh gitu. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur, ada khair. Kata Rasul, ini baik. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar, ada khair. Ini pun baik. Jadi mau dapat kebaikan atau mendapat keburukan, dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu insyaallah. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Mungkin sekarang lanjut ke sesi quiz, Ustaz. Silakan. Kuis. Kuis nomor 1. Ada 4 kunci yang bisa menghidupkan hati seseorang. Bisa menghidupkan iman seseorang yang sudah hilang di hatinya umat manusia. Sebutkan 2 saja dari 4. Ayo. Yang awal-awal ini. Ya, monggo. Siapa ini? Aku, Ustadz. Ya, siapa? Teh Nida, silakan. Untuk yang ke-1 itu ridho Allah sebagai Tuhan. Terus yang kedua mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul Allah. Baik, Masya Allah. Ahsan. Betul? 100%. Silakan satu lagi. Satu lagi. Sebutkan jenis-jenis hidayah. Hidayah apa saja? Ayo. Yang nyatet pasti bisa. Bisa. Akliyah, Kan itu ada bagian beberapa. dari bagian cabangnya itu, subbabnya. Ada intinya itu. Hidayatul, hidayatul ini, hidayatul. Yang pertama itu apa tuh? Produknya itu akal dan gorizah tuh, tadi itu produknya. Nah, itu disebut hidayah apa 2 ini? Yang pertama. Hidayah irsyadiyah bukan Ustaz? Betul, satu lagi. Sebelum itu ada. Hidayah. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Penciptaan sih. Jadi hidayahnya itu Khalqiyah. Hidayah khalqiyah, hidayah khalqiyah. Iya, penciptaan. Kalau menciptakan akal dan kalau menciptakan gurijatul tadayyun. Baik. Baik. Barakallahu fikum. Satu lagi terakhir, hidayatul taufik ya. Ustaz, terima kasih kepada teman-teman yang bisa menjawab. Akhirnya sampai juga kita di penghujung daripada kajian ilmu pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan baca doa kafaratul maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.